Ini enggak, Ya, Nora? Bukan orang tidak mau mengikuti saran kita, para debaters Muslim, para apologet API ya, apologet Islam Indonesia ini. Bukan dia tidak mau mengikuti saran kita, debaters ini. Bukan orang tidak mau mengikuti saran kita. Kadang gaya dan bahasa kita yang tidak menarik. Teman-teman, kita nggak bisa persis loh kayak Nabi loh. Kita nggak bisa persis seperti Nabi, tapi mencontoh Nabi itu kewajiban. Mencontoh Nabi itu kewajiban. Untuk persis kita nggak bisa. Pernah nggak Kanora, Alfi, Kaisar, Aisyah, dan Jibril, Abang Jibril, Bang Kang Dito, coba. Di zaman Rasulullah, ada orang tiba-tiba kencing aja di dalam masjid. Itu yang namanya Umar bin Khattab itu, udah kayak Bang Jibril, Alfi, apalagi Kanora ini. Udah kayak mau, wah gue panggil aja nih. Terus ada lagi, tiba-tiba lagi kumpul, dia Islam. Terus dia ngomong sama Rasulullah, lagi kumpul bareng. Apa ngomongnya? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan zina. Apa Rasulullah itu, sahabat yang lain tuh melotot ke dia, marah, emosi. Ini orang udah Islam, anak muda, tapi dia minta izinkan aku untuk berzina. Sahabat yang lain sampai tepok yang namanya pahanya, mah. Kata Rasulullah, hentikan ucapanmu, ocehanmu hentikan, gitu kata yang sahabat yang lain. Apa jawabnya Rasulullah? Kata baginda Nabi, biarkan saja, sini kau mendekat kepadaku wahai pemuda. Setelah duduk bersampingan bersama dengan Rasulullah, Rasulullah bilang apa sama anak muda ini? Membisikkan dalam telinganya dengan lembut. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau memiliki seorang ibu? Oh tentu ya Rasulullah. Apakah kau rela jika ibumu dizinahi oleh laki-laki lain? Tentu saja tidak mau ya Rasulullah. Apakah kau memiliki saudari perempuan, adik atau kakak perempuan? Apakah kau memiliki anak perempuan, bibi perempuan? Maukah jika anak perempuanmu, adik perempuanmu, kakak perempuanmu, bibi perempuanmu direnggut mahkotanya oleh orang lain? Pemuda itu jawab, tentu saja tidak ya Rasulullah. Artinya apa? Ketika seseorang menzinahi seorang perempuan, perempuan tersebut pastilah putri dari seorang ayah, atau istri dari seorang, atau adik kakak dari seorang abang, yang mereka semua tidak pernah rela jika wanitanya dizinahi. Lalu pemuda ini terdiam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dipegang dadanya, lalu kemudian didoakan oleh Rasulullah, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Allahumma ghfir dzambah, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbah, bersihkan hatinya ya Allah. Wa hassin farjah, jagalah kemaluannya ya Allah. Kata perawi hadis ini teman-teman, sejak hari itu perzinahan itu menjadi sesuatu yang paling dibenci oleh pemuda itu. Bahkan dalam kitabnya Syekh Abdul Fattah Abdul Ghadah itu menyatakan apa? Andaikan Rasulullah mau, Rasulullah bisa saja menyampaikan ayat-ayat yang menegaskan keharaman dan dosa besar tentang zina. Tapi itu tidak beliau lakukan sama sekali oleh pemuda ini. Tidak. Tapi Rasulullah memilih pendekatan dialog yang rasional. Sebab bisa jadi yang mereka tunggu bukan dalil wahyu, tapi hikmah yang menyapa akal. Maka di situ kalimat Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tartil kalimatnya hikmah dulu. Orang benci sama Allah, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, jangan-jangan dia dapat informasi salah tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad. Maka tugas kita itu meluruskan, menginformasikan, menambahkan referensinya. Karena apa? Itu jangan-jangan yang dia inginkan hikmah yang menyapa akalnya. Disinilah pemuda ini perlu diberi namanya dengan edukasi dan ajakan yang menyentuh hati, bukan dengan emosi apalagi intimidasi. Itu akhlak Nabi itu. Maka di sini kita belajar untuk tetap upgrade, untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada saudara seadam sehawa, karena kita tak bisa gitu melihat. Kita kalau ada orang dipukulin satu kampung aja, kita tuh pasti di hati, Allah dia dipukulin gitu. Gak tega kita. Apalagi yang pukulin nanti malaikat. Nah, timbul dulu dalam hati itu untuk mengingatkan dengan hikmah. Kadang itu yang kita lolos teman-teman. Lanjut, Bunda Nora dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Di sini azan, abang-abangku dan Nora di sini. Tapi sebelum saya turun ada quotes yang selalu negor saya kalau ini soal keras hati ya.
quotes-nya gini. Saking kerasnya hati untuk bersyukur pun kita harus ngelihat penderitaan orang lain dulu. Juga. Yes banget. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi kisah dari sahabat Rasulullah ya Ustadzuna Hanafi. Ada yang memang ingin selalu diingatkan oleh Rasulullah, yaitu Nuaiman ya. Beliau selalu datang di depan Rasulullah dengan keadaan setelah mabuk, gitu kan. Tapi Masya Allah itu hikmah yang diambil bagaimana cintanya Nuaiman kepada Rasulullah sehingga ingin selalu dapat omongan dari Rasulullah. Ini kalau dari kisahnya saya hanya baca buku-buku tentang Nuaiman dan juga Abu Nawas ya. Abu Nawas ini mirip-mirip dengan Nuaiman, tapi Nuaiman lebih cenderung dekat dengan Rasulullah, bahkan sampai dengan menjelang hayatnya Rasulullah juga mendampingi pada saat beliau dikubur. Nah itu gimana itu Ustadzuna? Ya, kalau Nuaiman itu kan orangnya bukan fiktif. Sejarahnya juga bukan fiktif. Tapi kalau Abu Nuwas, sejarah kehidupan nyelenehnya itu benar. Tapi oknumnya fiktif. Oknum orangnya itu fiktif. Kalau bahasanya sejarahnya itu namanya Nuwas. Abu Nuwas. Kita menyebutnya Abu Nawas. Gitu loh. Orangnya fiktif, tapi sejarah-sejarah nyeleneh yang ada di tingkah lakunya para sahabat, tingkah laku para tabi'in itu ada. Sejarah para ulama itu ada. Tapi kalau sejarah Abu Nawasnya itu fiktif orangnya. Gitu. Jadi kalau Nuaiman itu ya Masya Allah ya, mudah-mudahan ya kita ya nggak tahu kalau kita levelnya Nuaiman aja nggak dapat gitu. Levelnya Nuaiman aja kita nggak dapat. Nuaiman itu tipikal orang yang masih suka, jangan Nuaiman, siapa lagi yang suka masih minum-minuman khamar tuh siapa? Ya banyak ya teman-teman. Dan kayak apa Nuaiman itu dalam kondisi yang memang kondisi sahabat yang waktu itu pada sedih aja, Nuaiman masuk itu dalam kondisi yang memang masih membuat sahabat dan Rasulullah itu bahagia. Jadi para sahabat itu lagi berbicara tentang masalah kehidupan yang begitu luar biasa. Dalam kondisi bersedih itu Nuaiman tiba-tiba masuk. Sahabat lagi pada sedih, lagi pada tegang. Nuaiman nyeleneh datang udah main, ini ada apa? Ada unta nih gitu, main potong aja gitu. Banyak sejarah-sejarahnya itu. Ya ada tamu yang ini dipotong. Ini sahabat lagi sedih, itu unta main potong aja itu. Ya. Nah maka pada saat itu ya sudah bakar-bakar bareng-bareng gitu kan, happy makan-makan. Nah, udah setelah semuanya udah posisi seneng ngelihat Abu Nuaiman, tadinya orang sahabat pada lapar gitu. Jadi kasih makanan sama Nuaiman, nih makan semua termasuk Rasulullah. Apa yang terjadi teman-teman? Itu sekelas Nuaiman tuh Nabi itu sampai nggak bisa berhenti untuk tersenyum sama Nuaiman itu. Ibaratnya apa ya? Di atas rata-rata gitu loh. Ininya apa? Nyebelinnya itu levelnya dewa gitu kalau bahasa kita gitu loh. Sahabat udah pada seneng kenyang semua, nggak lama ada yang, ini unta nih siapa yang mau bayar gitu. Jadi di luar itu teriak siapa yang mau bayar nih unta ini gitu kan. Itu yang tadinya senang udah kenyang, udah melotot ke Nuaiman gitu kan. Kau ngambil gimana gitu? Ya saya ambil untuk supaya karena sahabat yang lain Rasulullah belum pada makan gitu. Ya saya berusaha nyenengin, ya udah tinggal makan, tinggal bayar bareng-bareng gitu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq yang bayar gitu. Allah. Jadi levelnya itu beda gitu loh. Level orang-orang dulu itu apapun niatnya karena Allah. Dan kalau sudah niatnya karena Allah, levelnya teman-teman, apa sih yang kita cari? Kita tuh cuma nunggu kematian. Maka karena Allah tahu nunggu mati itu jenuh, dikasihlah dunia supaya kita ini. Nah level-levelnya sahabat itu teman-teman, kadang suka ada nyeleneh.
kalimatnya dari teman-teman muslim itu. Kenapa sih harus belajar tentang masalah akidah, harus ada sifat? Zaman Rasulullah ndak ada gitu. Nah, yang kayak gini tuh perlu diracik. Dulu sahabat itu bukan ndak paham, di Quran bukan yang namanya ndak ada yang seperti itu. Ya. Sahabat Rasulullah dan termasuk Rasulullah tuh sibuk untuk posisinya berdakwah dalam hal tauhid akidah. Kenapa kok sekarang kok ada yang namanya sifat 20? Karena diracik, dibentuk supaya untuk kita yang sekarang di akhir zaman tuh mudah merumus-rumuskannya. Ya. Lalu kita memberikan mantiknya gini, apakah dulu itu ndak ada yang namanya gravitasi bumi? Sudah ada, tapi ditemukannya kapan? Kan gitu. Sama dengan ilmu-ilmu nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan, dan segala macam. Bukan tidak ada, cuman ditemukannya sekarang, diracik untuk lebih mempermudah. Itu aja, termasuk Nuaiman itu. Jadi kalau yang ngeyel lah jadi kayak Nuaiman, tapi ngeyelnya membahagiakan, walaupun ngeselin tapi bahagiain gitu loh. Ini ngeselin tapi nggak bahagiain kan repot jatuhnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu teman-teman. Ya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapat ya. Mulai dari maghrib tadi sampai isya ini ya teman-teman ya. Banyak ilmu, banyak poin, banyak hikmah yang kita petik teman-teman. Alhamdulillah. Himbauan kepada teman-teman Kristen, baik yang baik hati maupun yang pura-pura baik gitu ya, kata Bang Kaisar. Ya, Kristen tantrum maupun Noise ini nggak, Bi? iya. Nah, lanjut. Nggak usah kode-kode. Iya teman-teman, baik teman-teman Kristen yang santun maupun yang tantrum, yang baik hati maupun yang pura-pura baik, silakan kalian naik ke atas bertanya sepuasnya. Sampai Yesus turun pun bertanyalah kalian, silakan. Dipersilahkan. Ya, sejauh ini yang Alfi lihat di room Alfi sebanyak 400-an penonton ini alhamdulillah muslim semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi Tapi ini benar tadi tuh Vi, sampai gimana? mereka nanti melihat Yesusnya turun kembali, baru memang nggak ada lagi yang bertanya karena udah tahu semuanya kan gitu, bahwa mereka tersesat itu kan. Iya, masya Allah. Tombol multi nggak ada host, bukannya nggak ada. Aplikasi abang yang belum update itu. Oh, alhamdulillah ada salah satu Kristen yang masuk ini, Bang Masa. Bang Masa. Dari 400-an penonton itu cuma Bang Masa nih yang Kristen, Bang. Silakan, Bang. Jadi kalau mualafnya lebih parah dari Nuaiman, gue takutnya Alfi. Iya. Nggak cuman jual negara gitu kan, jual teman gitu. Ya, diisi dulu Kak Nora, Ustaz Anafi, silakan Bang Kaisar, Kang Dito. Di sini masuk Isa, Kak Ais. Izinkan dulu ya. Kau mau dihamili? Ya diisi dulu katanya. Mau dihamili? Ini ya Allah, ya Karim, astagfirullahaladzim. Azan di sini teman-teman. Yurfaka nih ada yang minta naik nih. Naik. Halo Bang. Bang Faka. Ya Bangku. Malam Bangku Kristen Bang ya. Kristen selamanya. Ush, mantap. Oh, jadi Kristen itu artinya Kristen selamanya, luar biasa. Ya udah, Bang, sama kakakku atau abangku yang lain di sini, Bang ya, aku izin fardun dulu, Bang. Silakan, Kak Nora, silakan, Kak. Gak lah, karena saya menghargai kalian, saya cuma ini aja Bang.
cuma tanya bang. Saya mau tanya. Tanya apa, Bang? Kau mau tanya apa, Bang? Langsung kau mute. Ini bang, ini mbak, apa? Ya, eh Allah itu berwujud nggak mbak? berwujud Berwujud nggak, Ustadz, Mbak? silakan Ustadz. Oke. Bang siapa namanya? Urfaka. Iya. Bang Urfaka tahu nggak arti wujud tuh apa Bang Urfaka? Fisik. Enggak. Bang Urfaka tahu nggak? Pernah sekolah kan? Bang Urfaka pernah sekolah kan? Pernah. Oh. Bang Urfaka kan ketika pernah sekolah, ketika ada satu kalimat, Bang Urfaka kan harus tahu kan? Arti daripada itu dari mana, asal katanya dari mana, dan artinya apa. Betul atau tidak? Iya. Nah, Bang Urfaka tahu nggak arti wujud tuh dari bahasa apa? Wujud itu bukannya keberadaan ya bang ya? Wujud. Wujud tuh dari bahasa Arab, namanya wujud tuh artinya ada Bang. Ya ada, benar. Oke, Keberadaan. saya tanya sama Abang, apakah sesuatu yang ada itu harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat Abang? Nggak, saya tanya bang. Enggak, saya Allah. tanya dulu sama Abang, apakah sesuatu yang ada tuh harus berbentuk, harus berwujud, harus terlihat Abang? Iya, ya benar. Oh, kalau sesuatu yang wujud itu yang ada itu harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat, maka Bang, begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak Bang. Kenapa begitu? Abang Kentutmu pernah nggak, lihat kentutmu? kayak apa Kentutmu bentuknya lihat, angin? Kau pernah lihat kentutmu nggak bang? Kentutmu. Itu berwujud nggak? Kentutmu pernah kau lihat nggak? Ada nggak? Wujud tuh artinya ada Bang, wujud tuh artinya ada. Iya. Nah saya tanya, apakah sesuatu yang ada tuh harus berbentuk, harus terlihat? Aduh. Angkat dulu Bang. Enggak. Umum dan nelpon tuh umum. Enggak, bukan. Enggak. Aku nggak tahu siapa-siapa di sini. Ya makanya saya Wujud tanya itu dengan kan baik iya, sama Bang. Abang, harus jujur. Apakah sesuatu yang ada tuh harus berbentuk, harus terlihat? Jika sesuatu yang ada di muka bumi ini harus berbentuk, harus terlihat, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak Bang. Kenapa begitu? Abang bisa tahu nggak bentuknya rasa sakit kayak gimana Bang? Tidak ada bentuk rasa sakit. Dia tinggal Tapi jawab ada aja, nggak rasa Ustaz. sakit itu? Ada. Itu kan berbentuk fisik. Oke, karena Dirasakan. Tuhan menciptakan kita itu bukan cuman penglihatan Bang. Tuhan, sang sumber ini menciptakan kita ini bukan cuman penglihatan mata, tapi juga ada pendengaran. Ada juga namanya pengecap. Ada juga yang namanya hati nurani dan akal. Hati nurani dan akal untuk berpikir Bang. Betul atau tidak? Iya. Udah Ustaz, Nah, tinggal jawab aja jika Ustaz. ini saya kasih analogi biar mudah abangnya. Makanya abang tuh kan taunya wujud. Wujud itu abang taunya tuh definisi wujud tuh apa? Wujud tuh artinya ada Bang. Bukan berbentuk, bukan Iya, berupa. keberadaan. Halo? Iya. Halo. Jadi artinya wujud itu bukan berbentuk, bukan berupa. Paham nggak Bang? Iya paham. Nah abang tuh pengennya artinya wujud tuh harus berbentuk, harus berupa enggak? Ntar bang ya. Aku ada tamu bang, nanti lagi ya. Ya, Nanti lagi ya bang ya. Iya bang, Siap. makasih ya bang ya. Nanti lagi aku. Sama-sama Bangku. Ya, Salve. Bye. Apa? Dia bilang salve. Katolik itu. Ya, mau Katolik kayak mau Pak Tolik kayak mau Bu Tolik kayak mau Nak Tolik kayak gue nggak tahu itu Kang Dito. Itu Nora. Tok. Tok. Wahyu pasal 1 nomor 14 itu coba bacain, aku nggak ngerti dari kemarin. Kang Ozi nanya, Kang Dito itu di Wahyu pasal 1 nomor 14 itu apa Dian itu? Kaki Dian itu apa? Apa Dian itu? Coba tengoklah. Apa artinya Dian itu? 11 ya. Katanya apa yang engkau 14. lihat, please. Ya.
Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Bukan. Pergamus. Wahyu 1 kan? Wahyu 1 nomor 14. Tadi katanya 11. 14 ada nama Dian itu, kaki Kepala Dian. dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Yang mananya ini? Oh, nggak ada Diannya, kaki Dian. Yang atasnya nomor 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Nah, Dian itu apa Dian itu? Macet, 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 macet. Apa original tagnya Dian apa? Teman-temanku yang muslim yang di bawah, yang jangan pernah mendikte, menggurui narasumber di atas. Yang nggak suka, cabut. Ingat ya, bahkan mungkin kalian di antara kalian ini C6 gitu. Kalian nggak tahu tipikal-tipikal oten di sini, nggak tahu. Cuman kami yang tahu. Mana yang harus ditekan, mana yang harus bisa dijelaskan. Jadi kalau tapping-tapping ini cabut. Yang baper cabut. Nggak tahu kalian. Berisik kalian di situ. Baru tahu kaidah bahasa Indonesia Dian itu apa. Kalau tidak itu bahasa Indonesia jangan diartikan lagi. Kaki Dian, apaan Dian? Teromak. Pak Dewa. Assalamualaikum semuanya. Ya itu ya, agak susah memang. Coba nanti nanya ke Oten, ngerti nggak dia? Tapi begini, akibat dari 2 Kristus itu, ya, maka harapan kitab Wahyu itu akan hilang. Percaya saya. Kalau dikatakan ternyata Yesus yang memberikan wahyu ternyata rambutnya putih, matanya menyala api, mulutnya keluar 2 bilah pedang. Apakah itu Yesus? Ih, serem kali lah Kristusnya. Nggak ngarang, coba baca 14 tadi. Wahyu 14 itu dari nomor 1 dibaca. Beginilah Arang Wahyu. tadi dia bilang ada tamu tapi dia masih tapping. Kenapa kau kejam-kejam? Kau yang nanya kenapa kau turun Urfaka? Tapi kau tapping di bawah. Ada Bang Dian Al Hasim. Aku Dian Bang. Oh iya, iya kan. Aduh, ada aja. Ada si Anu, ada Dian, ada kota Anu. Macam-macam lain ini nerjemahin gimana. Yuk naik kalian. Kristen naik. Pusing dia. Jamba aja toh. Jamba itu. Jamba. Sudah. Iya, tapi dia tadi nanya, tapi di bawah masih tapping, bilang ada tamu. Giliran kau ku kasih baru sedikit belum ini. Pusing kau. Paham kalian sampai sini, udah paham kalian sini. Nggak levelnya Ustadz Hanafi menjawab itu, makanya aku jawab. Karena aku tahu tipikal dia. Paham kalian, sahabatku di bawah. Aku sudah tahu semua manusia-manusianya. Mana yang harus dijawab, mana yang serius bertanya. Kalian harus paham di situ. Jadi kalian tahunya cuma satu-satu orang saja. Tapi tapping di bawah. Hah? Itu penghuni Ragunan. Aku bikin VT lagi nanya sama siapa ya namanya kemarin ya, Kanora itu. Ada aku bikin VT aku kan Kanora.
Yohanes 1 ayat 1 kan Ora. Pada asalnya firman gitu. Aku tanya, Pada mulanya adalah firman. Iya, pada mulanya firman. Firman bersama Kosim, Kosim bersama Udin. Maka firman itu adalah Allah. So, saya tanya, Bibelmu itu firman bukan? Firman. Berarti firman juga Tuhanmu gitu. Bibelmu itu Tuhanmu juga gitu. Enggak gitu. Aduh. Ayo naik yang Kristen mau diskusi silakan santun ya. Tapi yang tantrum juga boleh. Yang tantrum boleh. Jangan bilang kalian tuh prinsip kalian harus sama semua tipikal narasumber mendakwah Islam tuh nggak bisa sama. Kalau saya tidak bisa kayak Ustaz Anafi sabar enggak. Ustaz Anafi bilang tadi kalau ada yang kencing di masjid, kalau ada yang kencing di masjid mungkin sahabat Nabi udah panas. Saya sama seperti itu. Bukan saya tumbuk kepalanya, bukan. Saya seret, saya lempar ke aspal. Nah itu kalau saya. Kalau Ustaz Anafi mungkin bisa dengan lembut menyampaikannya, itu salah yang kau lakukan. Itu bagus, tapi kalau saya tidak bisa, mohon maaf. Kalian tidak pernah dibodoh-bodohi. Hei Kaisar, jangan framing kau. Kalau ada orang berak di masjid, saya lembut, saya ambil beraknya, saya tuang ke mukanya. Lembut saya itu. Udah dengar kalian sana, udah dengar kalian itu. Lebih parah dia Ustaz Anafi lagi. Jadi jangan samakan gitu teman-teman ya. Saya dari mantan Katolik, Kang Dito mantan Katolik, Kak Nora Protestan. Bohong. Udah capek kami. Cipo Heang. Cipo Heang. Nanti nggak punya kawan paus. Kau yang bohong, kau bilang tadi Protestan, tapi mau turun kau salve. Mau turun kau bilang salve tadi, Heang. Gue Katolik bro, gue Katolik. Tadi kau bilang Protestan. Ih, siapa yang bilang di? Kang Dito, makananmu ini Kang Dito. Makananmu ini Kang Dito, si Heang om. Heang. Gue Iya. dulu Islam. Oh, yakin? Coba dites dulu Ustaz Hanafi. Ayo, siapa yang bohong? Ayo, silakan Ustaz Hanafi. Sederhana. Coba kau bacakan doa mau tidur. Bacakan. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Lupa aku. Rojan. Bodat. Rojan. Yang lupa mah. Aku kelas 2 SD bang. Sibolis. Yang. Tahu kau Yang? Enggak, itu tadi gimana tuh bang? Enggak. Anjiang. Tadi gimana Kau tuh? anjiang. Bang. Kau anjiang. Diam kau. Ngaku-ngaku kau di sini. Lah, emang gua tanya aja sama bapak gua tuh. Gimana bang? Tadi belum terjawab. Bapak kau kawan TK aku, paham kau? Bapak kau kawan TK aku. Udah nggak usah kayak nabi, kamu mah. Hah? Mulutnya kayak gitu Gimana Urfaka? Apa yang kamu inikan? Tadi itu Allah itu berbentuk atau enggak bang? Kok Kan belum berbentuk? Kamu kan Bentuknya gimana? bertanya kalimat wujud. Aduh. Kamu kan bertanya wujud. Saya Iya, tanyakan berwujud dulu sama nggak kamu. Kamu mengerti nggak arti wujud? Keberadaan bang. Kok keberadaan? Wujud tuh artinya ada. Ada, iya berada. Berarti ada dong. Sesuatu yang ada, saya tanya dulu. Ketika ada kalimat ada, apakah sesuatu yang ada tuh harus berbentuk, harus terlihat? Tidak. Waduh, ada itu Tidak kan lah. harus terlihat bang. Harus Bukan, terlihat. Dek. Oke, kalau memang kau ini definisimu ya. Kalau sesuatu yang berwujud itu artinya harus terlihat dan harus berbentuk, betul? Iya. Betul. Saya ingin diskusi sama orang yang punya akal. Tunjukkan sama saya wujud bentuk akalmu ke saya. Supaya saya diskusinya nyambung. Gini loh bang. Kalau saya kan berbentuk gitu bang. Manusia itu Tunjukkan bentuk akalmu sama saya supaya saya bisa diskusi sama orang yang punya akal. Kan kamu bilang tadi definisinya ada itu harus berbentuk, harus terlihat, betul? Iya bang. Nah, tunjukkan sama saya, sama teman-teman semua di sini, supaya saya tuh bisa berdiskusi sama orang yang punya akal. Tunjukkan bentuk akalmu ke saya. Enggak, saya tanya dulu bang. Allah itu berbentuk atau enggak? Udah jawab aja dulu. Berbentuk Laisa atau kamitslihi enggak? syai'un fil ardi Urfaka. Allah sang sumber ini ya tidak menyerupai apapun di muka bumi ini, termasuk kau tunjukkan akalmu sama saya
supaya saya bisa berdiskusi sama orang yang punya akal. Tunjukkan akalmu tuh kayak apa sama saya tuh, bentuknya kayak gimana. Tunjukkan sama kami. Berarti Allah itu nggak ada ya bang ya? Berarti kamu nggak punya akal kan? Nggak bisa nunjukkan kan akalnya kan? Enggak, bentar dulu. Ya bentar Kalau dulu, roh aku itu mau berbentuk diskusi nggak, Bang? sama orang yang bisa menunjukkan kalau kamu punya akal. Gimana sih bang? Saya kan bertanya di sini. Ya gimana sih saya mau Kamu diskusi loh, sama orang yang punya akal? Tunjukkan Bisa dulu punya akalmu supaya saya bisa berdiskusi sama orang yang punya akal. Saya punya akal lah bang. Mana? Coba tunjukkan. Mana akalmu? Ya nggak bisa lah. Gimana? Ya enggak, oh berarti kamu nggak punya akal. Kamu ada Enggak, nggak gimana, akal? Kamu gimana? ada nggak? Gimana tunjukin akal tuh gimana tuh? Ya, kamu punya akal kan? Kamu ada nggak akalnya? Punya. Ada. Ah, Oh, percaya. Kamu bilang Percaya kalau sesuatu ada yang akal. ada Percaya itu kalau harus ada akal. berbentuk, harus terlihat. Buktikan sama Iya. kami bahwa akalmu Mana itu ada akalmu? dan terlihat. Buktikan. Ya mana? Harus berbentuk. Berpikir itu kan akal. Secara akal tunjukkan sehat, Mbak. fikirmu Itu tunjukkan. hasil karya dari akal. Bentuk akalnya mana? Akal itu tidak berbentuk, Abang. Loh, Gimana sih? Bahkan kamu bilang tadi katanya sesuatu yang ada harus berbentuk. Berarti ada akal, nggak ada wujud gitu. Gimana sih? Maksudnya gimana, Bang? Wih, dia yang nanya, dia yang keder sendiri. Nah, gimana, Bang? kamu kan tadi nanya segala sesuatu yang berwujud itu berarti Yang ada, harus sesuatu yang ada itu wujud harus. itu Dia iya, nggak yang ngerti wujud bahasa itu. wujud, dia nggak ngerti wujud. Sesuatu yang ada harus berbentuk dan Sesuatu yang terlihat. ada itu harus berbentuk dan terlihat. Kamu ketika ngomong di sini ada akal tidak? Kau bilang ada. Nah, tunjukkan bentuk akal itu seperti apa sama kami. Kan tadi kau Supaya bilang kau kamu ada bisa akal. diskusi sama orang yang punya akal. Ah. Iya, Ini kan- akal itu kan pikiran, Bang. Kalau mau Iya mana? menghantam, Enggak, itu hasil. kita Pikiran hantam itu mirroring hasil dari aja. akal. Kita hantam mirroring. Kalau Katolik juga mempercayai dosa waris, ya, meyakini dosanya ditebus. Kamu setiap hari Minggu pengakuan dosanya ke siapa? Udah, saya tanya dulu, Abang. Jangan framing dulu, Bang. Bukan framing, itu Jangan framing bukti. dulu, aku tanya dulu. Kau pengakuan dosa kepada pastor, sementara dosamu udah ditebus katanya. Macam mana? Itu kan relasi, Bang. Udah, itu Relasi di mana? enggak, Relasi itu di mana dulu tadi kau? belum dijawab. Itu justru udah dijawab. menunjukkan bahwa ternyata dosamu tidak ditebus. Kamu masih disuruh setiap minggu pengakuan dosa. Enggak ada berarti ya. setiap minggu. Minimal satu tahun itu 2 kali, Bang. Aduh, Iya, aturan Bang. gereja mana lagi? Bukan Katolik ini, bukan. Bukan. Tahu ini Dia katalog, Katolik tapi Tipu-tipu, sekarang katalog, gereja. tipu-tipu. katalog, Dia katalog ini katalog, dia katalog, dia katalog, Bang katalog. Faisal, itu dia Katolik tapi jarang ke gereja, bahkan mungkin nggak pernah. Jadi dia bilang 2 kali setahun itu untuk pengakuan dosa. Aduh. Lah, emang bingung. Kalau menjawabnya. tidak bisa berarti makanya kau bingung. Kalau tidak bisa berarti kau memang nggak bisa kau berakal. Kami butuh yang berakal. Jadi, Mampus kau. Darahin. itu kau kena baptis udah, Minimal, udah. ya minimal begini loh. Bertanya itu benar-benar nyari tahu jawaban, bukan kemudian mempolemik. Kalau polemik itu urusannya udah lari ke debat. Nah, sebelum bertanya seperti itu, di Katolik itu kan sudah jelas setiap minggu itu ada pengakuan dosa. Kalau ada pengakuan dosa, emang dosa yang ditebus sama Yesus itu sia-sia dong. Enggak, Bentar, begitu. Ada minggu, ada minggu. Bentar, Enggak ada, bentar. Bang. Enggak setiap minggu, Bang. minimal Bang 1 Paka, tahun itu. Bang Paka, Bangku, pelan. Santai, Bang, santai. Ya, silakan dibuka mic lagi, Bang. Tadi bahas ini ya. Dengar-dengar bahas wujud ya. Iya. Udah dijelasin anak. Udah dijelasin Iya, sama iya. kata Nafi. Iya, baik. Siap. Bang, dosa ada, Bang. Dosa itu ada, Bang. Dosa. Dosa. Ada dosa itu. Berbentuk terlihat Tidak. tapi ada. Ya ada, tapi kan perilaku. Dosa. Enggak dosanya, Bang, bukan perilakunya, dosanya loh. Dosa itu ada enggak? Ya kalau nggak ada perilaku nggak ada dosa, Bang. Gimana sih? Kau bicara hasil itu, kau bicara hasil. Ih, apa sih Kaisar ini berisik kamu nih?
Berarti ada, Kau ada ilmu yang tadi dari Bang Jibril, teman-teman yang di bawah ada ilmu dari Bang Betul. Jibril tadi Dari Bang dipraktekin. Jibril dipraktekin. Alfi, iya. Konten kali. Jadi begini, ya. Tapi, ya, jadi begini. Sama seperti kau merasakan angin. Angin itu ada. Bisakah kau melihat wujud angin? Bisakah kau melihat angin itu berbentuk apa? Coba tunjukkan sama saya. Bentuk angin seperti apa sih? Banyak. Saya merasakan angin. Ini, saya kipas-kipas ini angin nih. Nah, tapi wujudnya Iya. bagaimana tuh? Ya, bagaimana itu bentuknya? Ya gitu kalau nggak ada perilaku nggak ada angin dong. Mbaknya ini. Masa angin dari hasil perilaku? Kamu botol ya? Ih, gimana sih Mbak? Kamu yang gimana Mbak sih tinggal botol jawab ada kali? apa enggak gitu loh Mbak. Kalau rap itu ada nggak Mbak? Saya tanya ini. Saya Yang nggak tahu. yang ada itu Rap itu ada nggak? adalah begini. Yang ada itu kalau ketika saya itu dulu begini ya, minum darah, makan daging manusia, baru dikatakan pendeta. Inilah darahku sebagai bentuk penebus dosa. Inilah dagingku untuk menebus dosa kalian. Tercurahlah darah. Aku tuh kiprek. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Berikanlah berkat untuk Tuhan yang rupanya untuk pendeta beli kolor, beli BH bininya, beli apa? Alah, tipu-tipu aja gereja. Kenapa sih gereja suka tipu-tipu ya? Nggak Heran ada saya. yang gitu. Tipu-tipu ngomongin demi saya. perpuluhan. Dia bilang Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan. Ternyata yang disalibkan adalah si Bilis. Bukan Yesus, buat malu aja ya. Kristen ditipu. Kayak gitu sih. Iya, Kristen Nggak gitu ditipu. itu, nggak gitu. Dia mencari tahu bahwa kalau Allah itu wujud kan diminta untuk ada. Karena mereka yang Nggak, bukan yakini gitu, itu, Nggak ya. masuk ke dia Kang Dito. Nggak masuk ke Nggak dia. gini. Iya, Saya pemahaman tanya, di dalam kalau rap itu Katolik, ada nggak gitu? pemahaman di Katolik, Tuhan itu kan juga tidak terlihat. Supaya terlihat, dia bikin tuh yang diarak, kemudian dicium-cium, yang digantung di patung salibnya itu, di salibnya kan ada patungnya tuh. Nah, itu baru ada katanya. Dicium-cium, dilap-lap, dimandiin, diolesin minyak wangi, dicium-cium. Nah, itu Tuhannya itu. Jadi kalau misalnya mau nyari remis nggak kayak gitu deh. Kamu naik sebagai orang Katolik, saya nggak tahu Katolik mana, kamu paroki mana. Tapi poinnya Saya kalau paroki bertanya Bandar Lampung. tentang wujud tadi sudah dijelaskan. Wujud itu artinya ada. Kalau dalilnya surah As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Apa itu artinya? Tidak serupa dengan makhluk. Apalagi ciptaan makhluk. Gitu loh. Itu harus sudah clear, no debat. Tapi kalau kamu nyari remis, coba Pak analisa dulu. Kenapa di gerejamu itu ada patung? Kemudian di salibnya, kalau Protestan nggak ada patungnya. Nah, di katedral itu kenapa ada patungnya? Dicium-cium. Bukannya itu melanggar perintah hukum Taurat? Yang Iya, ketiga. bukan dicium. Hah? Yakin? Bukan dicium, kan kata Mau menghormati, ditunjukin? Bang. Kasih lihat yang cium-cium patungnya. Coba. Kak Nora yang punya data itu. Kan kita saling menghormati. Tampilin itu, Iya. yang dicium-cium. Oke, saya tampilin. Kita menghormati kan. Silakan. Menghormati Sekarang siapa? saya tanya, Menghormati Tuhan. apa? Enggak, sekarang saya menghinakan tanya, itu. saya tanya balik. Hukum Taurat itu tidak boleh ada membuat patung bagimu menyerupai Enggak, apapun. sekarang saya tanya balik. Alasannya apa Abang tahu punya nggak? orang tua gitu, Nih. abang nyium Alasannya tangannya apa? orang tua Oke. abang, Saya terus berikan. itu abang menyembah gitu atau gimana? Atau menghormati? Nih. Ya kan udah mulai tantrum kan? Nah, tuh Enggak. lihat. Iya, saya tanya bang. Dicium. Aduh, next ini juga nggak faedah, anjir. Lagi. Gantian. Oh, antri. Wah. Lagi. Giliran. Wah. Lagi. Wah. Aneh. Oh ini yang gede. Cium. Yang gede. Wah. Waduh.
Aduh. Muah, muah, muah. Wih, dilap lambungnya. Apa mau dilap itu? Nih. Ini kok Udah bang, sekarang saya tanya balik. Dikeroyok, dikeroyok, dikeroyok. Dikeroyok. Sebelum Abang bertanya, aku mau menjawab Bang. Aku Enggak, aku tanya dulu. Biar Tadi aku jawab tuh. Bang. Soal Biar soal dulu, wujud enggak, wujud. aku tanya dulu bang. Bang. Gimana sih? Bang, Katolik kan. Oke, belajar katekimus, belajar. Nomor 841, hubungan gereja dengan umat Islam. Bunyinya apa? Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui apa? Sang pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal. Allah yang tunggal bukan Allah Tritunggal di sini ya. Kalau Anda bertanya, apa wujud Allah? Iman kalian sendiri pun menyatakan kok. Atau jangan-jangan Anda nggak belajar katekimus? Jangan-jangan Anda Dia Iya, saya belajar. belajar luar Enggak loh biasa. bang, ini loh bang. Itu tuh bukan itu tuh kita tuh Weh. saling mengingat gitu bang. Kita Menyembah saling menghormati. Allahu Ahad, Allah Gitu. yang tunggal, bukan Allah Tritunggal ya, tapi Allah yang tunggal, Allahu Ahad. Bukan Allah Tritunggal ya. Luar biasa. darah perjuangan. Jadi Anda Enggak, saya tanya, tiba-tiba Alfi. katekimus membahas bahwa umat muslim itu menyembah Allah yang esa gitu kan, Allah yang tunggal. Tiba-tiba ada Katolik nanya, guys, apa wujud Allah? Ini nih, Bani Anjiang, bukan Bani Domba, Bani Anjiang, bukan Bani Domba. Sekarang saya tanya bang, Rab itu apa bang? Rab itu Tuhan. Rob benar itu kan? penguasa, pemilik, pemelihara, pencipta. Berbentuk. Rob itu ada yang berbentuk. Robbul Bait, pemilik rumah itu berbentuk manusia Enggak, yang orangnya. tanya, Rab itu berbentuk enggak? Rob, kok Anda bertanya Rob ini dalam konteks apa? Kalau Robbul Jalala, Robbul Alamin, iya itu laisa kamisli. Tuhan. Nggak serius saya tanya bang. Rob itu nggak berbicara tentang Tuhan selalu abangku. Robbul Bait dari kata Robbun dan Baitun. Tuan rumah artinya pemilik rumah, pemelihara rumah. Kami nggak secetek kalian yang memaknai kata Kyrios itu harus Tuhan. Enggak, saya tanya Rob itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu ilah bukan Rob. Tuhan itu ilah bukan. La ilaha illallah. La Iya, berbentuk ilaha atau enggak? illallah. Rob itu Bertanya. Rob, Berbentuk kalau atau Anda enggak? bertanya apa arti itu, apa bahasa Arab Tuhan itu ilah bukan Rob. Rob Iya, yang Anda berbentuk atau bilang, enggak? Rob Anda itu. bertanya Rob yang berbentuk atau tidak, itu Rob apa? Rob yang mana? Robbul Bait, gua tuan rumah nih, ini rumah gua. Gua Rob, iya gua Rob juga. Iya RABB. Iya gua tahu Rob RABB, gua tuan rumah di sini. Gua berbentuk nih ada tangan gua. Gua tuan rumah. Gua Robbul Bait di sini. Berarti berbentuk ya bang? Kalau Anda bertanya soal Robbun yang lain, Anda makanya jelaskan dulu. Anda bertanya tentang Rob yang mana? Rob yang mana? Iya, aku tanya. Iya Rob, Begini Rob aja itu deh, punya Alfi, kata Alfi, sandarannya. Alfi, capek kali kau menjelaskan sama dia. Krios dengan Theos itu coba dulu bedakan. Nggak bisa dibedakan dia. Nggak tahu pun Nggak dia bisa. Ya pasti udah, nanya. bagaimana bisa kamu? Rob itu Tuhan Bagaimana bukan bisa Bang. kamu? Rob itu bukan Tuhan. Sudah, paham kau? Yang Tuhan itu ilah. Udah, makanya dikatakan kalau syahadat asyhadu an la ilah, bukan Rob. Tuhan itu ilah, Allah, bre. tiada Tuhan selain Allah, bukan la Rob. Paham kau? Dari situ aja anak kecil Terus tahu. kalau Rob, enggak Rob yang menampakkan betisnya itu gimana tuh? Itu Bukankah bapak seorang kau, Tuhan? waktu bapak kau pergi ke persundalan. Nah, itu dengar ya. Kemarin ada yang ngasih tahu saya, Nora tahu kau tuh bapaknya Uri tuh. Itu ya kenapa dia? Itu bapaknya suka kali bersundil. Masa katanya cewek-cewek Rob itu ditawarnya penguasa 20, tuh. 15.000. 15.000 Mbak, ya itu penguasa kan? tuh, berarti berwujud Iya, ya? bapak kau tuh Berwujud. rob di rumah kau. Terus dia rob Enggak, di rob itu tempat apa? berwujud, Mucikari. kan? Bapak kau tuh mucikari, udah turun aja lah kau. Binatang kau memang. Ya. Kau setan kau, ya setan kau. Kau itu urus dulu mama kau, malam ini mau bersundal mama kau.
Udahlah, mamaku tuh kan suka ngeken saja terus sama orang. Gitu loh. Bersundal kau aja kau bangga kau di sini. Bodoh kali kau. Nah, ini harusnya begini, bedakan mana domba, mana anjing. Dia nggak bisa membedakan mana domba, mana Nggak anjing. bisa.